Menyuruh aku banyak cerita, tapi kamu juga gak bikin aku ngerasa sendirian. Makanya aku betah. Siang itu sepulang sekolah, Fata bergegas mengganti pakaiannya. Fata nggak lagi betah berlama-lama di rumah besar yang terasa sunyi akibat perang dingin di antara kedua orang tuanya. Sekarang ini setiap kali pertengkaran pecah, Fata sangat khawatir akan mendengar kata cerai kembali terlontar dari mulut mamanya. Sebuah kerumitan yang nggak lagi sanggup Fata hadapi. Bagi Fata saat ini, satu-satunya pelarian dari ketidaktenangannya adalah Zara. Meskipun Mama Amanda melarang keras hubungan pertemanannya dengan Zara menjadi ke tingkat yang lebih serius. Bahkan tante dia pun meminta Fata untuk menjaga batasan berteman dari Zara. Fata gak peduli. Di tengah kepungan penolakan dari kedua belah pihak, Fata tetap teguh berdiri di pinggir jalan depan gang ruko. Fata sabar menanti Zara keluar demi menemukan ketenangan yang ia cari. Sementara itu, Zara sedang di fase sangat bersimpati atas situasi yang tengah dialami oleh Fata. Perasaan itu membuat Zara berani sedikit melanggar perintah dari mama dia untuk menjauhin Fata. Apalagi setelah Zara tanpa sengaja mendengar teguran tajam dari sang mama saat Fata mengantarnya pulang tadi. Rasa iba Zara justru semakin menjadi. Zara merasa nggak tega membiarkan Fata sendirian menghadapi situasi sesulit ini. Maka saat melihat Fata sudah menunggunya di depan gang ruko, Zara nggak banyak protes. Zara langsung naik ke boncengan motornya Fata. Rencana mereka akan belajar bersama. Itu menjadi alasan agar mereka bisa menghabiskan waktu berdua sebelum Zara mulai bekerja di kantor barunya nanti. Sesampainya di sebuah kafe, keduanya mulai membuka buku. Tanpa diskusi, tanpa banyak suara, hanya duduk berhadapan dalam keheningan. Sebagai gadis yang sangat paham ya kapan harus bicara dan kapan waktunya harus diam, Zara hanya ingin Fata tahu bahwa dirinya ada di sana. Fata nggak sendirian. Zara nggak ingin memicu Fata mengingat kembali masalah di rumah antara kedua orang tuanya. Kehadiran fisik yang saling berhadapan sudah lebih dari cukup. Bagi Fata sih inilah yang emang ia butuhkan. Itulah alasannya mengapa Fata selalu merasa nyaman bersama Zara, gadis yang sangat dicintainya itu. Meskipun Zara masih tegas ya menolak membawa hubungan mereka ke tahap serius, momen ini tetap terasa menyenangkan. Fata sangat bersyukur atas pengertian Zara. Ketika Zara mengingatkan bahwa waktu mereka hanya tersisa kurang dari 1 jam, Fata hanya menatapnya lekat banget. Bagi Fata itu udah cukup, asalkan suasana tetap sedamai ini. Rupanya guys, luka dan duka lebih mampu mengetuk pintu kepedulian Zara pada Fata daripada sikap tengil Fata saat cemburu. Karena semakin Fata bersikap menyebalkan, justru Zara semakin menjauh. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Sudah tiba saatnya Zara harus bekerja di kantor barunya bisnis PH bareng Ken. Saat mengantarkan Zara, Fata berpesan agar Zara nanti menghubunginya saat pulang nanti, karena Fata siap menjemputnya lagi. Keduanya pun saling berpandangan, sama-sama menyelipkan doa agar sukses di jalan masing-masing. Jika Zara bekerja demi menyambung hidupnya, Fata justru memiliki ambisi lain. Sambil bersiap menemui Akila untuk membahas bisnis serupa, Fata bertekad menyaingin PH milik Ken. Bagi Fata yang udah bergelimang harta, ini bukan lagi soal uang, melainkan pembuktian bahwa dirinya bisa lebih baik dari Ken, pria yang secara terang-terangan menunjukkan ketertarikan pada Zara. Zara pun memasuki gedung kantor itu dan mendapati Ken yang seolah memang sudah menunggunya sejak tadi. Meskipun begitu, Ken langsung membantah halus dengan ketenangan khasnya. Dengan pembawaan yang sopan dan lembut namun tetap tegas, Ken langsung mengajak Zara melanjutkan pembahasan pekerjaan mereka. Periksa draft kontrak yang telah diselesaikan Zara bersama anggota Sikle. Tanda ya bahwa mereka siap melangkah ke tahap selanjutnya, yakni menjadikan talenta pertama yaitu Sikle sebagai pusat perhatian di bisnis PH baru mereka. Ken juga mengingatkan bahwa mulai hari ini Zara berhak menerima honor atas setiap pekerjaannya. Bahkan saldo Zara dipastikan akan bertambah setiap harinya.
Zara merasa sangat dihargai, bukan hanya karena materi, melainkan karena cara Ken memperlakukannya. Ken dengan rendah hati menekankan bahwa posisi Zara di kantor itu bukanlah bawahannya, melainkan Zara adalah pelaksana inti sekaligus mitra kerja agar Zara merasa nyaman dan benar-benar menjiwai perannya dalam bisnis itu. Tawa santai mereka mendadak hening ketika keduanya tanpa sengaja saling pandang. Saat itu Zara menatap Ken dengan penuh rasa terima kasih. Di mata itu hanya ada kenyamanan yang murni, karena bagi Zara ruang hatinya udah habis terisi oleh Fatah. Serumit apapun nantinya hubungan mereka, tetap di hati Zara sekarang hanya ada Fatah. Sementara itu, Ken sempat kehilangan kata-kata. Debaran di dadanya kian kencang tiap kali ia menatap gadis itu. Ada rasa kagum yang terus tumbuh, namun Ken cukup tahu diri untuk segera memendam perasaannya. Ken memilih untuk tetap tenang dan profesional, memastikan Zara nggak merasa terbebani oleh perasaan yang ia simpan. Sementara suasana di base camp terasa sangat berat, seolah udara di sana mendebal oleh ketegangan yang memancar dari balik pintu kamar Vio yang masih tertutup rapat. William terus berjalan mondar-mandir di depan televisi yang mati. Sesekali William melirik ke arah pintu kayu itu. Udah jam 6, Vio masih belum juga membuka pintunya. Gumamnya agak frustasi. Akila menghela napas panjang. Jemaria memijat pelipis yang mulai berdenyut. Vio sedang di dalam mode bertahan hidup, Phil. Tapi sayangnya cara dia bertahan justru ya dengan menyerang semua orang. Di dalam kamar, Vio duduk meringkuk di lantai. Tangannya memegang lembaran catatan pelajaran. Matanya memerah habis menangis karena bayang-bayang wajah ayahnya terus menghantuinya. Bagi ayahnya, nilai 70 adalah kegagalan. Maka ketika nilai ujiannya turun drastis di bawah standar itu, dunia Vio terasa runtuh. Ironisnya, semakin ia memaksa otaknya bekerja, semakin banyak informasi yang mental begitu aja. Fokus Vio pecah menjadi serpihan ketakutan. Di ruang tamu, William duduk diam di sofa tua yang menghadap langsung ke lorong kamar. William gak banyak bicara sejak tadi. Aku di sini aja lah. Seenggaknya kalau nanti Vio merasa dunia benar-benar gelap, dia tahu ada satu lampu yang masih menyala di luar kamarnya. William tahu Vio sedang bersikap egois. William tahu Vio telah melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati mereka semua. Namun William juga tahu bahwa di balik amarah itu ada seorang gadis kecil yang ketakutan dan merasa gak berharga hanya karena angka di atas kertas. Bersamaan, Fatah menelpon Akila nih untuk mengajak pertemuan bisnis. Sebenarnya belakangan ini Akila merasa canggung jika harus berduaan dengan Fatah meskipun hanya membahas bisnis, karena Akila nggak ingin Harry cemburu. Maka Akila menyarankan agar Fatah menyusul aja ke base camp supaya mereka bisa membahas pekerjaan di sana di depan orang lain.